Ganu Vantage baru aja ngerilis mouse gaming terbarunya, yaitu mouse Phenom 2 WGC 2 yang menurut gua worth it banget untuk kebutuhan produktivitas maupun ngegame sekaligus. Apalagi kalau kamu tahu harganya, dijamin bikin kaget deh. Untuk body dari mouse ini dia terlihat kayak ala-ala gaming gitu, tapi karena gua milihnya warna putih, malahan si mouse ini terlihat lebih minimalis dengan dibaluti logo Vantage yang kecil, nggak rame, dan ditambah dengan LED light di kiri kanannya yang ngebuat mouse ini terlihat lebih minimalis kalau kamu pilih warna putih ya. Dan mouse ini terbuat dari plastik ABS yang menurut gua cukup kokoh. Untuk LED light dari mouse ini dia random ya, jadi nggak bisa diatur pakai aplikasi. Emang udah fix bawaannya seperti itu. Jadi LED lightnya ini RGB, jadi dimulai dari warna merah, green, dan blue. Ya menurut gue udah oke sih, tapi lebih menarik lagi kalau bisa diatur. Mouse ini dilengkapi dengan tombol back and forward yang bisa kamu kostumasikan di dalam game kamu. Jadi secara default ini fungsinya untuk maju dan mundur. Semisal kalau kamu gunain browser, itu bisa mundur ke website sebelumnya atau maju ke website selanjutnya. Dan di atas dari mouse ini ada tombol DPI yang bisa kamu atur sesuka hati kamu mau DPI berapa. Jadi dimulai dari 800 sampai 2400. Untuk DPI 800 dia LED-nya warna merah, 1200 LED-nya warna biru, 1800 DPI dengan LED warna ungu, dan yang paling sensitif itu 2400 DPI dengan LED light warna hijau. Kalau gue sih enaknya pakai 1800 DPI dengan LED light warna ungu. Sayangnya Vantage belum punya software yang bisa ngatur DPI-nya sesuka hati kita, jadi nggak fix kayak 800, 1900. Kalau ada aplikasinya kita bisa atur sesuka hati kita. Feel dari scroll mouse ini terbilang cukup mulus, jadi nggak begitu berisik kalau kita lagi scroll pakai mouse ini. Tapi kalau kamu yang terbiasa gunain scroll wheel yang ada feel-nya atau kayak ada bunyinya gitu, mungkin kamu bakal butuh adaptasi untuk gunain mouse ini karena terbilang cukup mulus scrollnya. Hal pertama yang gue notice pada mouse ini yaitu nggak ada slot baterainya, yang artinya mouse ini nggak pakai baterai AA maupun baterai AAA. Yang menurut gue ini menarik sih, karena gue nggak perlu repot-repot beli baterai alkalin sehingga gue bisa ngehemat budget gue. Ya kan? Karena mouse ini udah ada baterai tanamnya sebesar 300 mAh yang bisa bertahan berhari-hari. Apalagi kalau kamu gunain fitur Eco yang bisa kamu geser ke atas di bawah mouse ini. Tapi kalau kamu gunain fitur Eco, LED light pada mouse ini bakal mati. Namun juga ngehemat daya kan? Ya, it's okay lah. Jadi tergantung kebutuhan kamu. Semisal kalau kamu butuh LED lightnya bisa pakai mode on, atau kalau kamu pengen ngehemat baterai bisa pakai mode Eco. Simpel bukan? Tapi namanya juga baterai tanam ya. Semoga baterai tanamnya bisa awet bertahun-tahun. Gue sempat cari-cari di mana letak buat ngecas mouse ini dan ternyata ada di depan mouse-nya, udah pakai Type C pula. Sempat terlintas di pikiran gue, cobalah nyolokin mouse ini pakai Type C ke komputer dan ternyata hanya untuk ngecas doang, jadi bukan sebagai konektivitas mouse ini. Mungkin kedepannya Vantage bisa ngealih fungsiin kabel Type C-nya untuk konektivitas mouse ini. Jadi semisal sewaktu-waktu dalam suatu kasus USB dongle dari mouse-nya itu hilang, masih bisa dipakai mouse-nya karena bisa pakai kabel. Jadi nggak perlu khawatir kalau mouse-nya itu nggak terpakai kan. Mouse ini dibekali dengan sensor PixArt 3212 yang polling rate-nya itu 125 Hz, udah fix bawaan dari pabrik, gak bisa diubah gimana-gimana lagi. Dan Vantage ngeklaim bahwa mouse ini bisa sampai 20 juta klik, yang menurut gua bisa sampai bertahun-tahun. Selain itu jarak konektivitas dari mouse ini 10 meter. Untuk pengalaman produktivitas gua ketika menggunakan mouse ini, entah itu ngedit di Premiere Pro atau ngedit di Photoshop, itu enak banget sih dipakainya. Apalagi body dari mouse ini pas banget di tangan gua, nggak cepet pegel jadinya. Untuk klik kiri dan klik kanannya juga enak dipakainya dan scrollnya nggak begitu berisik. Tapi terkadang gua ngerasa sedikit delay ketika menggunakan mouse ini. Jadi overall menurut gua mouse ini emang cocok sih untuk kegiatan produktivitas. Gue pun nyoba main game Genshin Impact menggunakan mouse ini, kayak untuk daily misi, export event, atau spiral abyss. Dan ternyata
Mouse ini nggak begitu kerasa delay-nya ketika gua main game Genshin Impact. Apalagi feel menggunakan mouse-nya tuh enak banget sih. Untuk klik kiri, klik kanannya pas untuk main game Genshin Impact. Dan mau geser kiri kanan pun gak ribet ada kabel karena mouse ini udah wireless. Untuk main game Valorant, gua rasa udah cocok sih menggunakan mouse ini karena mouse ini udah dibekali 800 sampai 2400 dpi dengan tombol kostumasi kiri kanannya yang bisa kamu kostumasikan di dalam game Valorant-nya. Di paket penjualan mouse Venom 2 WGC 2 ini kamu bakal dapetin mouse, kabel Type-C, kartu garansi, dan kertas petunjuk penggunaan. Selain itu, mouse ini tersedia dengan warna putih yang saat ini kamu tonton reviewnya, juga ada warna hitam dan warna mint. Jadi bisa kamu kreasikan sesuai dengan setup meja kamu. Untuk harganya nih, Vantage bener-bener ngasih harga yang murah di kelas gaming mouse wireless. Harganya itu kisaran 160 ribuan. Menarik bukan? Kesimpulan dari gue nih, dengan harga 160 ribuan kamu udah bisa dapetin mouse gaming wireless tanpa kabel. Juga desain mouse itu ala-ala gaming, tapi kalau menurut gue yang warna putih ini lebih terlihat minimalis. Juga dibaluti dengan LED light di samping kiri kanannya dan menggunakan baterai tanam 300 mAh. Jadi nggak perlu ribet-ribet kamu ganti-ganti baterai. Semisal kalau baterainya habis ya tinggal dicas. Menurut gue worth it banget sih untuk kebutuhan produktivitas kayak ngedit di Premiere Pro atau ngedit di Photoshop. Itu udah enak banget sih menggunakan mouse ini. Juga untuk main game-game casual seperti main game Genshin Impact, gue make mouse ini enak sih. Enak banget. Makasih ya udah nonton sampai selesai. Gue Dom Nandi. Dadah. Saatnya main Genshin Impact deh.